Assalamualaikum. Halo sahabat Dukcapil. Kita bertemu lagi dalam Sedep seputar dialog administrasi kependudukan di Swarga Loka pada episode yang ke-13. Sahabat Dukcapil, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Hakim kita, Bapak Hakim yang merupakan Hakim senior juga Kabag Humas di Pengadilan Negeri, yang begitu banyak membantu program-program di Dispenduk Capil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, mudah-mudahan kabarnya baik ya Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak ini adalah Bapak Suparno SHMH yang baru saja menyelesaikan sidang lontong balap yang kita adakan di lantai 2 ya Pak. Merupakan sidang rutin ya, yang namanya sidang lontong balap. Bapak, saya memberi kabar bagus. Kemarin kita baru saja memenangkan top 30 inovasi yang namanya penghargaan Kofablik, kompetisi inovasi pelayanan publik Pemprov 2002. Kita termasuk top 30 Pak. Dari begitu banyaknya inovasi yang ikut dari berbagai bidang. Semoga juga menjadi kebanggaan untuk PN Pak, karena ini sangat membanggakan juga buat kita. Teman-teman sekalian, sidang lontong balap ini sudah merupakan sidang yang kita lakukan sejak 2021 ya Pak ya? 2021 kita sudah mengadakan 9 sidang. Kalau 2022 ini kita sudah mengadakan 18 sidang Pak. Maaf, 18 sidang. Yang kira-kira permohonan yang sudah diselesaikan dalam sidang ini tuh sekitar 446 perkara Pak yang diselesaikan. Jadi hampir selalu meningkat ya Pak permohonannya. Terima kasih sekali karena Bapak begitu punya empati banyak terhadap permasalahan adminduk yang dialami oleh warga. Teman-teman sekalian, program lontong balap ini merupakan program kolaborasi ya Pak dengan PN, yang mana dapat membantu warga yang membutuhkan penetapan PN dalam menyelesaikan permohonannya seperti perubahan nama ya Pak ya, untuk akte kematian yang tanpa dokumen kependudukan juga bisa diselesaikan di sidang lontong balap. Baik Bapak, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mendapatkan banyak ilmu atau pengetahuan dari Bapak. Bapak bisa diceritakan sedikit perbedaan tentang sebelum adanya sidang lontong balap ini dan setelah ada sidang lontong balap ini terhadap warga yang banyak mendapatkan masalah tentang kependudukan Bapak. Ya. Izin. Terima kasih pada seluruh warga Surabaya yang kami cintai, bahwa dengan munculnya lontong balap dengan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah dimulai tahun 2021, dalam hal ini kebetulan Pengadilan Negeri Surabaya juga mempunyai program yang bagus ya, Trisakti. Akhirnya kita gabung dengan lontong balap, sehingga antara Pemda Kota Madya Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya bersepakat untuk berkolaborasi untuk melayani warga masyarakat, dalam hal ini untuk mengurus tentang administrasi kependudukan, yang diantaranya apabila ada kesalahan nama yang sangat berbeda-beda, kemungkinan belum diurusnya akte kematian, hal demikian. Sebelum adanya kerjasama antara lontong balap dengan Trisakti Pemda Kota Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya, masyarakat masih mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di Surabaya dengan cara yang begitu lama, karena kalau di pengadilan itu kita harus menunggu, antara tidak bisa langsung jadi, mekanismenya harus menunggu setelah mendaftarkan 1 minggu baru dipanggil, setelah dipanggil baru sidang tidak saat itu bisa selesai. Dikarenakan apa? Di pengadilan negeri itu bukan hanya melayani permohonan saja, tapi juga melayani perkara-perkara yang lain. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara kerjasama dengan Pemda Kota Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya yang dinamakan untuk
Kodia Surabaya Lontong Balap, Pengadilan Negeri Trisakti sangat memudahkan dan sangat mempercepat proses pelayanan permohonan administrasi kependudukan warga Kota Surabaya. Saya rasa itu yang betul-betul bisa dirasakan oleh warga Kota Surabaya. Terima kasih. Mungkin kelebihan juga dari lontong balap ini, kita bisa mendampingi ya Pak ya. Ya. Mendampingi, kita bisa bertanya dulu, mendampingi dari permohonan tadi. Juga prosesnya mudah ya Pak, dari kelurahan aja warga cukup menaruh permohonan, kita pandu nanti apakah bisa masuk sidang atau tidak, seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa masuk ke sidang, tetap bisa ya Pak dilayani di PN secara langsung ya. Gitu. Ya, dengan adanya kerjasama antara Lontong Balap Kodia Surabaya dengan Trisakti PN Surabaya, hal tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah. Bahwa penetapan itu kalau dengan kerjasama ini hari itu juga selesai, hari itu juga diterima. Tapi kalau kita mengajukan permohonan biasa di pengadilan negeri tidak bisa, karena yaitu tadi mekanismenya pelayanan kita, dan kita itu menangani tidak hanya perkara permohonan, tapi dengan adanya kerjasama yang begitu intens antara Kota Madya Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sangat-sangat membantu pada warga masyarakat Surabaya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan. Kita sangat bersyukur ya Bapak ada kolaborasi ini karena warga sangat terbantu. Kalau untuk ini Pak, Bapak kan sudah beberapa kali nih ngikutin menyelenggarakan sidang ya Pak ya. Pasti ada kasus-kasus yang menarik ya Pak. Kira-kira apa ya Pak warga itu aneh ya Pak? Yang menarik itu kalau mungkin ada warga negara yang jauh dari, sebetulnya bukan kelahiran di sini, akhirnya mau sekarang dia berdomisili di Surabaya, akhirnya mengajukan permohonan tuh mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan bukti-bukti. Akhirnya dengan kebijakan kami selaku hakim memutus, wong itu sifatnya kan putusan volunter. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kenapa harus kita persulit? Siap. Bagi kami seorang hakim. Baik Pak. Tapi kalau nanti kita mempersulit masyarakat, mau kemana masyarakat mengadunya? Itulah adanya kerjasama Lontong Balap dengan Trisakti Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi untuk mempermudah seluruh warga Surabaya untuk mengurus administrasi kependudukan. Sehingga dengan adanya Lontong Balap dengan Trisakti, kami selaku perwakilan dari Surabaya mengucapkan banyak terima kasih pada Pemda Kodia Surabaya yang telah menjalin kerjasama yang begitu intens dan begitu bagus. Semoga ke depan kita tingkatkan bagaimana caranya supaya warga masyarakat Surabaya terlayani secara cepat tanpa bertele-tele dan menghasilkan hasil yang maksimal. Saya rasa itu mungkin di lain waktu kita bisa berlanjut untuk wawancara yang lain. Nah, monggo nanti kita ambil waktu yang senggang untuk episode-episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hakim kita ternyata sangat sibuk ya, jadi tidak ada banyak waktu. Tapi alhamdulillah sudah bisa menyempatkan ke sini sebentar, meskipun sebentar ya. Untuk lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas perhatian Sobat Dukcapil. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.